Kemudian pada saat itu, mereka bertiga masih belum tahu bahwa nama baik mereka akan segera hancur, terutama Lady, sang Lord Moonglow yang terkenal di seluruh dunia, dan tiba-tiba King merasakan sesuatu. Mereka berdua pun bertanya, "Ada apa denganmu?" Dia berpikir kalau aku merasa sesuatu yang merepotkan akan terjadi malam ini. Nyonya Rubah berkata, "Jangan khawatir. Walaupun ketika adik perempuanku biasanya suka usil, mereka tidak pernah main-main dalam urusan penting." King pun merasa malu, dan dia berpikir mungkin ini hanya Kinsen yang sedang mengutukku di belakang. Rumah dia ada di tikungan gang itu. Ayo kita ke sana. Dan sepertinya mereka bertiga telah sampai di tempat tersebut. Mereka mengendap-endap untuk menyelidiki rumahnya Kinsen. Berdasarkan petunjuk dari guru, seharusnya ini adalah tempatnya. King mengeluarkan sesuatu dari dalam kantongnya. Ini adalah escape light pills. Kalian semua tahu fungsinya. Ini untuk berjaga-jaga. Dia pun membagikan 3 buah pil untuk diminum, dan mereka bertiga telah meminumnya, yang membuat tubuh mereka seperti transparan ya guys. Pilnya mulai bereaksi. Ayo kita lihat rahasia apa yang disembunyikan oleh keluarga ini. Mereka mulai mengendap-endap untuk masuk. Ketika Lady melompat ke atas, King melihat pemandangan yang indah ya guys. Dan mereka kini telah masuk ke tempat tersebut. Sekarang sudah masuk waktu malam. Pukul 9 sampai 11 malam, dan keluarga ini masih belum tidur, dan Nyonya Rubah pun menggunakan skillnya. Dia mencoba untuk masuk ke dalam, namun sepertinya Rubah tersebut menyadari kalau di dalam sana tidak ada seorang pun. Mereka berdua sangat terkejut, dan akan memeriksa ruangan lain. Ketika Nyonya Rubah memasuki ruangan tersebut, dia melihat-lihat di sekitarnya, dan dia pun berkata seluruh rumah kosong. Walaupun terlihat ada tanda-tanda kehidupan, semuanya seolah sengaja diatur. King bertanya apa mungkin mereka pergi keluar. Lady pun berkata walaupun keluarga ini bukan bangsawan, setidaknya seharusnya ada pelayan. Kenapa tidak ada siapapun di sini? King berkata mungkin memang benar akan terjadi sesuatu malam ini. Besok siang kita kembali untuk menyelidikinya. Sambil bertanya pada para tetangga, dan mereka bertiga pun meninggalkan tempat tersebut. Ada pintu masuk ke pasar iblis di dekat sini. Bagaimana kalau kita mampir untuk mengisi stok kita? King berkata stok pil escape milikku juga hampir habis. Sekalian kita bisa menjenguk Bibi. Dia pun memegang tangan Lady dan mengajaknya. Kita juga bisa memberitahu Bibi tentang hubungan kita. Lady pun wajahnya langsung memerah. Dan mereka bertiga pun akan pergi ke pasar iblis. Ketika dia telah sampai di tempat itu, dia bertemu dengan bibinya. Dan wajah dari bibinya pun terlihat aneh ya guys. Dia berpikir apa bocah ini tahu apa yang dia lakukan, menggandeng 2 orang sekaligus. Yang paling aneh itu Lady bisa-bisanya menerima ini. Aku yang gila atau dunia ini yang sudah terbalik? King berkata pipi dari tadi kau menatapku terus ada apa? Bibinya terlihat kesal. Kau masih harus bertanya. Apa kau tidak punya kesadaran diri? Dia berpikir aku benar-benar tidak mengerti dunia anak muda zaman sekarang. Kemudian berkata kau butuh bantuanku untuk apa? King menjawab Bibi. Aku mampir sebentar sedang dalam perjalanan untuk urusan. Lady dan aku sudah mencapai kesepahaman. Saat sudah waktunya tiba, kami akan menikah. Nyonya Rubah pun berkata, iya, itulah rencananya. Dia pun sangat terkejut mendengar hal itu. King berkata apa kau tidak senang mendengarnya? Bibinya berpikir, gerakan keponakanku benar-benar luar biasa. Dia berkata Bibi merestui kalian. Apa ada hal lain? Dia terlihat sangat canggung. King berkata ini tentang Kinsen. Dia sudah dihabisi oleh Xiao Chen tapi tiba-tiba bangkit kembali. Jadi kami datang khusus untuk menginvestigasi masalah ini. Bibi menjawab orang yang dibunuh oleh Xiao tidak mungkin bisa bangkit. Orang yang kau lihat itu jelas bukan dia. King berkata aku juga percaya pada Xiao Chen. Kami sudah pergi ke rumah Kinsen dan ternyata tempat itu benar-benar kosong. Besok kami berencana menaiki para tetangga. Bibi berkata kalau begitu berhati-hatilah, agar tidak membongkar identitas kalian. Sepertinya kalian bertiga masih ingin membicarakan sesuatu. King berkata apa kau tahu banyak tentang divisi naga terbang? Dia pun menjawab organisasi resmi pembasmi iblis. Dipenuhi orang-orang ahli. Tapi itu hanya di permukaan. Memang benar mereka punya banyak ahli. Tapi ada banyak rumor tentang korupsi internal dan penyuapan.
Aku berasal dari klan Yao, jadi aku tidak tahu keadaan yang sebenarnya. Lady berkata. Aku tiba-tiba teringat. Saat King datang ke kota Zuo Yao untuk menjalankan misi pertamanya, dia bertemu dengan Nyonya Rubah. Yang dilakukan Nyonya Rubah saat itu ternyata adalah memanen esensi manusia, dan Qin Shen ternyata mengincar esensi King. Yang berkata benar sekali, Tuan Muda. Apa menurutmu mereka mau memanfaatkanmu untuk menguras esensimu, lalu memburuku dan menghabisiku? Dengan begitu, saat aku mati, mereka akan dianggap sebagai pembasmi iblis. King menjawab. Kalau dipikir-pikir banyak hal mulai masuk akal. Aku ingat saat Nyonya Rubah mengatakan sesuatu. Dia berkata saat itu, 2 tahun lalu, tidak lama setelah aku datang ke Changqiong Yuan Realm. Dia bilang divisi naga terbang hampir melenyapkan seluruh keluarga Nyonya Rubah. Menurutku walaupun divisi itu tidak menghabisi semua iblis yang mereka lihat, mereka pasti tidak akan memusnahkan satu klan hanya karena satu kesalahan. Untuk kesalahan Nyonya Rubah sendiri, hukuman seharusnya cukup dijatuhkan padanya saja. Kenapa harus memusnahkan seluruh keluarganya? Dan anehnya Nyonya Rubah dan saudaranya malah bisa selamat. Menurutku kalian bukan lolos karena keberuntungan. Divisi itu sengaja membiarkan kalian pergi. Nyonya Rubah yang menyadari hal itu sangatlah terkejut mendengarnya. Begitu juga dengan King tiba-tiba sangat terkejut. Mereka berdua pun bertanya. Ada apa Tuan Muda? Apa yang baru saja kau sadari? Dia berkata. Kalau dugaanku benar, ketiga saudaramu juga dalam bahaya. Ayo pergi, kita harus segera kembali sekarang juga. Bibi berkata. Kalau kalian akan melawan divisi Soaring Dragon, aku juga akan ikut. Kemudian diperlihatkan di penginapan. Orang yang sebelumnya mendatangi kamar mereka bertiga berkata, kau sudah berhasil kabur, tapi masih berani kembali. Cukup nekat juga ya. Ternyata mereka bertiga telah ketahuan. Jangan takut. Tuan Muda dan kakak pasti akan menyelamatkan kita. Mereka menangis ketakutan. Namun salah satu pria itu berkata sudah terlambat. Pria memakai topi berkata, ketiga gadis ini cukup cantik. Sayang kalau langsung dihabisi begitu saja. Kita bertiga di sini. Bagaimana kalau kita bersenang-senang terlebih dahulu? Aku ambil yang tengah. Kakak tertua mereka berkata. Kalian mundurlah. Siapkan anggur terbaik dan hidangan lezat. Kita akan berpesta malam ini. Dia pun memberikan uang kepada Nyonya penginapan. Jangan bilang kami tidak tahu sopan santun. Nyonya penginapan berkata. Tunggu sampai immortal dan yang lainnya kembali. Salah satu pria berkata. Mana ada immortal yang bergaul dengan iblis rubah? Immortal yang di alam surgawi itu palsu semua. Dia pun terlihat sangat ketakutan. Cukup omong kosongnya. Kau hanya membuang waktu. Kita kesini untuk membasmi iblis. Tentu saja, mereka terlihat mengerikan. Dan terlihat kelompok dari King telah berada di tempat tersebut. Mereka semua melihat keramaian yang ada di depan pintu. Nyonya Rubah pun menyuruh mereka untuk pergi dari tempat tersebut agar memberinya jalan. Dan dia sangat terkejut melihat apa yang telah ada di hadapannya. Dia benar-benar sangatlah terkejut.